Sebuah tragedi memilukan mengguncang kawasan wisata Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak, ditemukan tewas di dalam tenda glamping tempat mereka menginap. Identitas para korban kini telah terungkap. Mereka adalah Muhammad Ali Munawar berusia 52 tahun, Makfirah 43 tahun, serta kedua anak mereka, Bagas Amar Hakiki 21 tahun, dan Alvino Evan Hakim yang baru berusia 16 tahun. Kepergian satu keluarga secara mendadak ini menyisakan teka-teki besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding tenda malam itu? Perlahan tapi pasti, tabir misteri ini mulai terkuak melalui fakta-fakta baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Deputra, membeberkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara. Di dalam tenda, polisi mengamankan 5 unit ponsel dari berbagai merek, sebuah kamera, 1 unit mobil Honda Jazz milik korban, serta peralatan memasak. Peralatan tersebut meliputi 1 set kompor gas portabel dan 1 tungku tanah liat yang digunakan untuk membakar briket. Fokus penyelidikan polisi kini mengarah tajam pada kompor gas portabel dan sisa hidangan barbeque yang disantap korban sebelum meregang nyawa. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi, tabung gas portabel ditemukan masih terpasang pada kompornya, namun sudah dalam kondisi mati atau off. Gas inilah yang diduga kuat menjadi salah satu sumber keracunan udara di dalam tenda yang tertutup rapat. Sebelumnya, sempat beredar berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kematian korban. Mulai dari keracunan makanan hingga kebocoran alat pemanas air atau water heater. Namun, perlahan spekulasi tersebut rontok berdasarkan bukti di lapangan. Dugaan awal bahwa korban tewas akibat keracunan makanan mulai terbantahkan. Mengapa? Karena polisi sama sekali tidak menemukan bekas muntahan, baik di dalam maupun di luar tenda. Biasanya, keracunan makanan akut akan menyisakan tanda-tanda biologis tersebut di sekitar korban. Meski begitu, polisi tetap memeriksa sisa makanan seperti daging, sosis, sayuran, dan nasi putih yang dibawa korban untuk memastikan segala kemungkinan. Selain itu, polisi juga meluruskan kabar mengenai water heater. Ibtu Ikoma menegaskan bahwa di dalam tenda sama sekali tidak ada fasilitas pemanas air. Kondisi di dalam tenda murni hanya berisi perlengkapan tidur, yaitu 2 buah kasur dan sleeping bag. Kini, kunci utama untuk mengungkap penyebab pasti kematian satu keluarga ini berada di tangan tim laboratorium forensik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir, menyatakan bahwa proses otopsi terhadap ke-4 korban telah selesai dilakukan. Ada satu langkah menarik yang diambil oleh tim forensik. Mereka memberikan perhatian khusus dan melakukan pemeriksaan toksikologi yang lebih mendalam terhadap jenazah korban termuda yang berusia 17 tahun. Langkah ini diambil karena secara fisik, korban termuda dinilai sebagai yang paling kuat. Jika zat beracun ditemukan pada tubuh yang paling kuat, maka zat tersebut akan lebih mudah teridentifikasi untuk menjelaskan kematian korban lainnya. Hingga saat ini, penyidik Polda Jawa Tengah masih menanti hasil resmi dari laboratorium forensik. Polisi masih mempertahankan 2 dugaan paling relevan. Apakah murni akibat menghirup gas beracun dari kompor saat barbeque di malam hari, ataukah ada faktor lain yang belum terungkap? Tragedi di lereng Temanggung ini menjadi peringatan keras bagi kita semua tentang pentingnya aspek keamanan dan ventilasi udara saat beraktivitas menggunakan gas di ruang tertutup. Kita tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, demi keadilan dan kejelasan bagi para korban yang telah tiada.